Hai sahabat Info Dunia, kembali lagi di channel kita. Namaku Hanifa. Hari ini aku akan membahas kasus hilangnya dua anak perempuan di Inggris. Dan kasus ini bisa dibilang sangat menggemparkan Inggris saat itu. Kira-kira dua anak ini bisa ketemu nggak ya? Dan apa sih yang sebenarnya terjadi sama mereka? Yuk kita bahas. Jessica Amy Chapman lahir pada tanggal 1 September 91, sedangkan Holly Mary Wells lahir pada tanggal 4 Oktober 91 di sebuah kota yang bernama Soham di Inggris. Mereka ini tetanggaan, satu sekolah juga. Mereka tuh teman baik, sahabat baik. Mereka ngelakuin semuanya bareng-bareng. Mereka berdua ini adalah penggemar beratnya klub bola Manchester United. Dan kebetulan pada saat menghilang, mereka berdua ini memakai kaos jersey MU yang samaan gitu. Mereka menghilang pada tanggal 4 Agustus 2002, waktu itu musim panas dan mereka lagi menghadiri pesta barbecue di rumahnya Holly Wells. Pada jam 6.15 mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah toko dan beli beberapa cemilan. Tapi mereka tuh nggak ngomong sama orang tuanya Holly kemana tepatnya mereka pergi gitu, ke toko apa. Terus sekitar jam 8:30 orang tuanya Holly tuh nyadar, nih kok anak berdua nggak kelihatan ya gitu, belum pulang atau gimana nih. Akhirnya mereka pun pergi ke kamarnya Holly untuk cek. Dan ternyata pas mereka sampai sana, mereka berdua tuh nggak ada di dalam kamar. Akhirnya orang tuanya Holly pun mulai coba cari-cari di dalam rumah. Terus mereka juga nyari-nyari di sekitar rumah, tapi mereka nggak ada. Terus orang tuanya Holly juga teleponin teman-temannya Jessica dan Holly. Tapi mereka semua nggak ada yang tahu keberadaan dua anak ini. Dan saat itulah orang tuanya Holly baru nyadar gitu ya kalau anaknya ini menghilang. Mereka pun sempat cari-cari di tempat-tempat umum sekitar kayak taman, playgrounds, pokoknya tempat-tempat yang kemungkinan didatengin sama Jessica dan Holly. Tapi mereka juga nggak nemuin kedua anak ini. Akhirnya orang tuanya Holly memutuskan pada jam 10 malam melaporkan kejadian ini pada polisi. Polisi pun langsung bertindak dengan cepat. Besok paginya berita hilangnya kedua anak ini udah ada di berita. Dan foto yang dipakai untuk pengumuman hilangnya mereka itu diambil pada saat pesta barbecue. Jadi pas mereka pakai jersinya MU itu. Kota tempat kedua anak ini tinggal adalah kota yang sangat kecil. Jadi warganya itu satu sama lain tuh saling kenal. Dan hampir semua dari mereka tuh kenal atau tahu sama si Jessica dan Holly. Seenggaknya mereka tuh kenal lah sama orang tuanya. Makanya saat mereka semua mendengar berita hilangnya Jessica dan Holly, mereka semua tuh langsung berbondong-bondong datang untuk bantuin, jadi relawan untuk cari keberadaan dua anak ini. Dan polisi yang diturunkan untuk mencari mereka pun itu banyak. Jadi ya hari pertama itu udah dilakukan pencarian besar-besaran. 24 jam setelah Jessica dan Holly menghilang, polisi tampil ke publik untuk pertama kalinya untuk mengumumkan mereka menghilang. Their disappearance is incredibly out of character. They haven't been missing before. Very well balanced, very bright young girls. As far as we can tell, they've taken no change of clothing and no money. So as we say, it's quite out of character. Di Soham, kedua anak ini tinggal di area yang masih banyak padang rumputnya, semak belukarnya, area-area seperti hutan gitu ya. Jadi pertama-tama polisi pun melakukan pencarian ke tempat-tempat itu karena mereka pikir kayaknya mungkin aja nih dua anak ini masuk ke dalam situ, terus mereka nyasar dan nggak tahu di mana jalan keluarnya. Polisi pun mencoba untuk melacak handphonenya Jessica. Tapi waktu itu masih tahun 2002 ya, teknologi belum secanggih sekarang ini. Mereka pun bisa nih ngelacak sinyal handphonenya, tapi itu nggak bisa ke tempat yang spesifik. Jadi mereka cuma lihat ya handphonenya tuh ada di daerah Soham. 2 hari setelah Jessica dan Holly menghilang, orang tua mereka pun tampil ke publik untuk membuat permohonan seperti biasanya kalau ada kasus anak hilang ya. Terus seorang wanita melaporkan kalau dia itu melihat kedua anak ini lewat di depan rumahnya pagi hari setelah mereka menghilang. Ada juga yang ngelaporin katanya dia tuh ngelihat van putih mencurigakan sekitar 16 km dari TKP. Orang yang mengendarai van itu pun ditangkap sama polisi, vannya pun digeledah sama mereka.
Tapi mereka nggak menemukan bukti ataupun petunjuk apa-apa yang menghubungkan dengan Jessica ataupun Holly. Pada tanggal 9 Agustus, itu udah 5 hari ya sejak Jessica dan Holly menghilang, salah satu sport center melihat rekaman CCTV mereka. Dan di sana, salah satu rekaman menunjukkan kalau kedua anak ini mengunjungi sport center tersebut pada hari mereka menghilang. Jadi, polisi pun berpikir mungkin aja kedua anak ini ke sport center itu mau ketemuan sama seseorang yang mereka kenal secara online. Tapi mereka nggak menemukan bukti ataupun petunjuk untuk mendukung teori mereka ini. Pada 15 Agustus, itu udah 11 hari semenjak Jessica dan Holly menghilang, salah satu channel berita yang bernama Sky News, mereka memutuskan untuk membuat sebuah segmen. Isi segmennya itu adalah menelusuri kembali jejak Jessica dan Holly di hari mereka menghilang. Salah satu bagian dari segmen ini adalah menginterview salah satu orang yang diyakini dia adalah orang terakhir yang melihat Jessica dan Holly sebelum mereka menghilang, yaitu seorang pria bernama Ian Huntley. Ian Huntley adalah seorang penjaga sekolah di daerah Soham situ. Bukan di sekolahannya Jessica sama Holly sih, tapi Ian ini tinggal bersama pacarnya yang bernama Maxine Carr, dan Maxine ini adalah seorang guru di sekolahnya Jessica dan Holly. Ian dan Maxine tinggal di rumah yang jaraknya itu nggak jauh dari toko tempat Jessica dan Holly beli cemilan. Dan katanya si Ian, dia itu melihat Jessica dan Holly keluar dari toko itu pada jam 6.15 sore. Dan itu adalah terakhir kalinya Jessica dan Holly terlihat. Harusnya dari sana ya mereka tinggal jalan aja terus pulang ke rumah. Tapi mereka nggak pernah sampai di rumah. Maxine Carr juga diinterview oleh channel berita Sky News itu, tapi setelah interview dengan Maxine selesai, salah satu kru yang menginterview dia itu sadar ada sesuatu yang aneh dari interview tadi. My producer said, just play that tape again. I'm sure she was talking about the girls in the past tense. They was very close to all their family, and that's the kind of girl she was. We thought, that's strange, and that certainly got our alarm bells ringing. Polisi pun kemudian berpikir setelah interview yang aneh ini, mungkin si Maxine ini tahu lebih banyak daripada apa yang dia bilang. Dan Ian Huntley itu juga rada aneh nih sama kasus ini. Dia tuh bener-bener pengen banget terlibat dalam kasus ini, hampir-hampir kayak terobsesi gitu loh teman-teman. Ya dia tuh pengen banget diinterview mengenai kasus ini dengan polisi ataupun dengan para reporter. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus, itu 12 hari setelah Jessica dan Holly menghilang, Maxine dan Ian dibawa ke kantor polisi yang berbeda untuk diberi pertanyaan. Dan pada saat diinterview sama polisi, mereka itu bilang mereka berdua itu hari kejadian di rumah aja santai-santai bareng-bareng nonton TV. Dan entah kayak gimana, menurut polisi itu adalah alibi yang cukup. Akhirnya Maxine dan Ian pun dibebaskan setelah 7 jam ditanya-tanya. Setelah Maxine dibebaskan, reporter dari Sky News TV tadi, dia itu telepon Maxine, pengen update-nya dari Maxine gitu ya. Terus Maxine bilang, nggak apa-apa kok gitu, kita udah dibebasin, gue nggak bisa ngomong apa-apa nih sama kamu, nggak bisa cerita apa-apa, tapi kita semua baik-baik aja, kata Maxine gitu. Nah saat itu tiba-tiba si Ian ini langsung ambil teleponnya dari Maxine, terus dia langsung bilang gini sama reporternya, oh iya makasih udah ngubungin katanya. Udah kok kita udah dibebaskan, udah nggak ada apa-apa, udah ya makasih, jangan telepon lagi gitu. Udah langsung ditutup teleponnya sama si Ian. Sebelum kita lanjutin lagi ceritanya, aku mau kasih kalian sedikit backgroundnya si Ian sama Maxine ini ya teman-teman. Ian Huntley lahir pada tanggal 31 Januari 74 di kota Grimsby, Lincolnshire, Inggris. Dan itu adanya di sebelah utara Soham ya teman-teman. Dia itu punya masa kecil yang bisa dibilang sulit. Dia itu anak yang sering dibully sama anak-anak lain di sekolah, di rumahnya, dan kayaknya semua ini tuh bikin dia minder karena dia jadi dikenal sebagai anak yang aneh dan suka menyendiri. Pada tahun 94, Ian bertemu dengan seorang gadis berumur 18 tahun yang bernama Claire Evans. Mereka pun berpacaran, tapi hubungan mereka ini bisa dibilang nggak stabil banget. Tapi akhirnya setelah mereka 2 minggu berpacaran, cuma 2 minggu,
Mereka pun memutuskan untuk menikah. Terus istrinya Ian yang bernama Claire ini, dia dengan cepat sadar kalau Ian itu adalah orang yang temperamen. Bahkan dia tuh bilang kalau dia tuh takut nyawanya dia tuh dalam bahaya. Karena Ian kalau lagi marah-marah, dia tuh mukulin, main tangan, bahkan beberapa kali mencekik lehernya si Claire ini sampai dia susah bernafas. Claire juga sempat hamil, tapi pada saat dia hamil dia dipukulin dengan sangat parah sama Ian sampai akhirnya dia keguguran. Dan semua ini tuh membuat Claire kayak kehilangan cintanya dia buat Ian gitu ya, pastinya lah ya teman-teman. Terus dia pun menjalin hubungan sama adiknya Ian yang bernama Wayne. Tapi Ian Huntley menolak untuk menceraikan Claire. Sebenarnya dia juga udah gak cinta banget gitu sama si Claire karena dia beberapa kali selingkuh. Tapi Ian ini bener-bener gak mau kalau sampai Claire itu bisa berhubungan dengan bebas sama adiknya yang bernama Wayne itu. Pada tahun 98, saat itu statusnya dia masih menikah nih ya sama Claire. Tapi kayak yang udah aku bilang tadi, si Ian emang udah nggak cinta lah sama si Claire dan dia juga udah beberapa kali selingkuh. Ian menjalin hubungan dengan seorang gadis berumur 15 tahun yang bernama Katie. Mereka pun berhubungan, berpacaran, sampai akhirnya Katie ini hamil anaknya Ian. Tapi tentu aja Ian gak mau tanggung jawab, akhirnya mereka pun berpisah. Nah, pada tahun 98 ini juga, Ian Huntley didakwa atas perampokan dan pemerkosaan pada seorang wanita berumur 18 tahun. Dan dakwaan ini sangat-sangat menghancurkan reputasinya dia di area Lincolnshire. Tapi ini cuma salah satu aja loh teman-teman dari beberapa tuduhan penyerangan seksual yang dituduhkan sama Ian. Saat aku cari-cari informasinya secara online, aku tuh bisa nemuin 5 tuduhan penyerangan seksual ke Ian Huntley. Tapi penyerangan seksual ke gadis 18 tahun itu adalah satu-satunya yang dia tuh sampai didakwa. Tapi kalau 5 tuduhan aja tuh bisa gampang banget aku dapet di Google gitu ya, Google search. Kalian bayangin gak sih, mungkin masih banyak lagi loh korbannya dia. Karena kan pasti banyak juga nih yang gak dipublish secara online atau mungkin yang gak lapor ke polisi. Dan di antara 5 korban itu ada juga loh seorang anak yang seumuran nih sama Jessica dan Holly. Dia masih berumur 11 tahun. Gila, masih kecil banget. Dan pada tahun 99, Ian Huntley akhirnya menceraikan istrinya yang bernama Claire itu. Dan gak lama setelah dia bercerai, dia bertemu dengan seorang wanita berumur 22 tahun yang bernama Maxine Carr. Mereka pun berpacaran. Terus setelah hanya 4 minggu mereka pacaran, Maxine pun pindah gitu ya ke apartemennya Ian dan mereka tinggal bersama di sana. Tapi karena reputasinya Ian yang udah sangat hancur di daerah tempat dia tinggal saat itu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pindah ke kota lain yaitu Scunthorpe. Tapi gak lama setelah mereka pindah ke sana, Ian kembali mendapat tuduhan penyerangan seksual. Nah, tetangga mereka di sana, seorang wanita yang bernama Maurice Gibb, dia itu bisa dibilang lumayan deket lah ya sama Maxine. Dia bilang Ian dan Maxine itu jarang banget keluar rumah dan Ian adalah tipe pria yang suka banget mengontrol pasangannya, yaitu si Maxine ini ya. Semua itu pun mulai berubah menjadi kekerasan. Jadi seperti yang udah Ian lakukan sebelum-sebelumnya dengan pasangannya, si Ian ini suka mukulin Maxine, juga suka ngomel-ngomelin dia kayak gitu. Pada 2001, mereka pindah ke daerah Soham. Mereka menetap di sana sampai semua kasus ini terjadi. Si Maxine Carr dapat pekerjaan sebagai guru di sekolahnya Jessica dan Holly, sedangkan Ian Huntley mendapat pekerjaan sebagai penjaga sekolah di daerah situ juga. Oke, sekarang kita kembali lagi ke cerita awal ya teman-teman. Jadi kan si Ian sama Maxine udah dipanggil nih sama polisi, ditanya-tanya. Tapi mereka dibebaskan setelah 7 jam di interview. Tapi kayaknya pas interview ini mungkin ada sesuatu yang janggal menurut polisi, karena kepolisian memutuskan untuk menggeledah rumah dan tempat kerjanya Ian. Pada tanggal 17 Agustus, sekitar 2 minggu setelah Jessica dan Holly menghilang, polisi menemukan satu bukti yang memberatkan Ian Huntley di sekolah tempat dia bekerja. Jadi di salah satu tong sampah, polisi itu menemukan kaos jersinya Jessica dan Holly yang MU saat mereka pakai menghilang itu.
sepatunya mereka, pakaian dalam mereka, dan juga celana training salah satu dari mereka yang sebagiannya itu udah kebakar. Tapi polisi masih harus menemukan hubungan yang spesifik antara benda-benda itu dengan Ian Huntley. Karena walaupun semua benda itu ditemukan di tong sampah tempatnya Ian bekerja, itu tuh ya bukan bukti kuat juga untuk menyatakan kalau Ian adalah pelakunya. Nah, saat kaos jersey mereka itu diperiksa sama tim forensik menemukan 5 helai rambut di kaos itu, dan semuanya itu nggak ada yang cocok sama rambutnya Jessica ataupun Holly. Tapi rambut itu cocok dengan Ian Huntley, dan saat itu pun polisi merasa kalau bukti yang mereka punya itu udah cukup kuat untuk menangkap Ian dan Maxine. Akhirnya Ian Huntley dan Maxine Carr ditangkap sama kepolisian atas tuduhan kecurigaan pembunuhan. Yang akhirnya pada interogasi kedua ini, Maxine Carr mengubah pernyataannya. Dia mengaku kalau sebelumnya itu dia berbohong tentang alibinya dia. Jadi sebelumnya kan dia bilang dia sama Ian tuh di rumah seharian nyantai-nyantai. Tapi ternyata hari itu dia itu pergi ke Grimsby. Itu adalah sebuah kota yang jauh dari Soham, sekitar 170 km. Ya, jadi saat ini si Maxine Carr sekarang udah punya alibi, sudah selidikin sama kepolisian, dan itu benar dia ada di Grimsby. Tapi sekarang berarti Ian Huntley nggak punya alibi kan? Di hari yang sama, yaitu 13 hari semenjak Jessica dan Holly menghilang, ditemukan sisa-sisa tubuh manusia yang sudah terbakar di sebuah daerah sekitar 45 km dari Soham, yaitu di Suffolk. Jasad yang terbakar itu dikonfirmasi sebagai Jessica Chapman dan Holly Wells. Polisi pun langsung mengumumkan berita ini ke publik. Forensik pun datang ke TKP untuk memeriksa jasadnya dan juga memeriksa area sekitar jasad itu ditemukan. Di sana mereka menemukan beberapa item yang bisa dikonfirmasi kalau itu adalah miliknya Jessica dan Holly, seperti bagian kantong dari celana training salah satu dari mereka dan juga perhiasan mereka. Jasad mereka berdua ini udah benar-benar hancur ya teman-teman, jadi ya nggak memungkinkan untuk bisa tahu kapan mereka berdua ini meninggal dan apa penyebab kematian mereka. Mereka pun akhirnya bisa membuktikan kalau Ian Huntley lah yang membawa jasad kedua anak itu ke TKP. Sementara itu polisi melanjutkan pencarian di rumahnya Ian. Saat di sana mereka mengetahui kalau rumah dan mobilnya Ian itu habis dibersihkan dengan sangat detail. Petugas polisi yang bertanya pada Ian Huntley sehari setelah Jessica dan Holly menghilang, dia tuh ingat katanya pas lagi tanya-tanya di rumahnya Ian Huntley, dia tuh cium aroma pembersih lemon yang sangat menyengat. Mereka pun memeriksa karpet di rumahnya Ian dan juga vakum yang digunakan Ian untuk membersihkan rumah. Dan kalian tahu nggak, jadi vakum itu memang ya menyedot semua kotoran, tapi kadang partikel-partikel kecil dari kotoran itu keluar lagi dari vakum dan menyebar lagi nih ke ruangan. Nah, karena vakum itu digunakan di seluruh ruangannya si Ian, jadi partikel-partikel kecil dari vakum itu menyebar ke seluruh area di rumah itu. Polisi berhasil menemukan serat dari kaosnya Jessica dan Holly di bagian bawah rumah, lantai atas, juga di kamar mandi. Bukan cuma bersihin rumahnya aja, si Ian ini juga membersihkan dengan detail banget mobilnya dia, sampai ganti bannya juga teman-teman. Tapi yang dia nggak tahu, kerangka mobil itu menyerap tanah. Dan tanah yang ditemukan terserap di kerangka mobilnya dia sama forensik itu cocok sama tanah tempatnya Jessica dan Holly ditemukan. Ian Huntley pun didakwa atas pembunuhan Jessica dan Holly, sedangkan Maxine dia tuh didakwa menodai hukum atas kesaksian palsunya tentang alibinya dia dan juga sebagai kaki tangan pembunuh karena aksinya dia membantu Ian Huntley membersihkan rumah setelah Ian membunuh kedua anak itu. Ian Huntley maupun Maxine Carr, mereka berdua menyatakan tidak bersalah saat di pengadilan. Dan Ian sepanjang persidangan dia itu mengaku kalau nggak ada hubungannya sama sekali dengan menghilangnya atau kematiannya Jessica dan Holly. Sampai akhirnya 1 bulan sebelum pembacaan hukumannya dia.
Saat itu Ian mengubah ceritanya. Dia bilang Jessica dan Holly memang benar tewas di dalam rumahnya, tapi itu bukan pembunuhan melainkan kecelakaan. Dan dia menyembunyikan jasad kedua anak itu karena dia takut. Sebelum pembacaan hukuman, Ian juga memberikan beberapa detail dan dia bilang gini, jadi Jessica dan Holly itu katanya keluar dari toko cemilan itu lewatin depan rumahnya dia, tapi saat lewat depan rumahnya dia, si Holly itu mimisan. Akhirnya dia pun mengizinkan Holly dan Jessica masuk ke dalam rumahnya. Terus mereka bertiga pergi ke kamar mandi untuk mengobati mimisannya Holly. Tapi pas di sana dia nggak sengaja ngedorong Holly dan Holly itu jatuh ke batap dan tiba-tiba ya udah nggak bangun-bangun lagi. Ngelihat temennya kayak gitu, Jessica panik dan dia mulai teriak-teriak. Jadi si Ian-nya pun ikut panik. Dia nutupin mulutnya Jessica ini pakai tangannya dia karena dia nggak mau tetangganya pada dengar gitu. Tapi pas dia nutupin mulutnya Jessica, katanya dia itu nggak sadar saking kuatnya sampai Jessica meninggal. Pada saat persidangan berlangsung itu terungkap kalau ternyata Ian dan Maxine itu sempat berdebat di telepon karena Ian itu curiga kalau Maxine selingkuh dari dia, dan itu terjadi sesaat sebelum kedua anak ini menghilang. Jadi kalau teori dari kepolisian sih kayak gini ya teman-teman. Jadi setelah argumennya Ian dengan Maxine, Ian itu kesel gitu kan, marah. Terus dia ngelihat kedua anak ini lewat di depan rumahnya dia, dan akhirnya si Ian tuh membujuk mereka berdua untuk masuk ke dalam rumahnya, dan dia pun melampiaskan amarahnya sama kedua anak ini. Dia membunuh si Jessica dan Holly. Walaupun semua itu hanya teori aja ya teman-teman, karena sampai sekarang pun gak ada orang yang bener-bener tahu bagaimana dan kenapa kedua anak ini harus tewas. Sedangkan Ian Huntley masih berpegang teguh sama narasi kecelakaan tadi. Pada akhirnya di tanggal 17 Desember 2003, Ian Huntley dinyatakan bersalah atas pembunuhan Jessica dan Holly dan dia dihukum seumur hidup. Dia bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 40 tahun masa tahanan. Karena memang hampir semua orang tuh nggak ada yang percaya ya kalau semua ini adalah kecelakaan aja. Apalagi si Holly itu nggak pernah punya riwayat mimisan sebelumnya. Tapi kalau misalkan semua ini pun memang kecelakaan seperti yang Ian bilang, dia tuh memutuskan untuk menyembunyikan jasad kedua gadis ini, terus dibakar malahan sama dia. Bukannya ngelaporin ke polisi dan ceritain yang sebenarnya. Setelah pembacaan hukuman pada Ian, terungkap kalau dia itu selama persidangan pura-pura mengidap gangguan mental supaya dia itu bisa dikasih hukuman yang lebih ringan. Jadi selama persidangan itu dia bakalan ngebiarin air liurnya netes gitu ya pas dia lagi bicara. Dia juga jawab pertanyaan dengan hal-hal yang rada aneh, dia berbicara dengan cara yang aneh. Ya pokoknya dia lakuin supaya orang-orang tuh berpikir kalau dia itu punya gangguan mental lah gitu. Dan bener aja pada saat awal masa tahanan dia itu ditaruh di institusi kejiwaan. Tapi di sana pasti kan dilakuin beberapa tes lah ya untuk membuktikan kalau Ian Huntley ini bener nggak mengidap gangguan mental gitu. Tapi pihak rumah sakit tidak menemukan bukti apapun kalau Ian Huntley itu memang benar mengidap gangguan mental. Akhirnya dia pun dipindahin lagi ke penjara biasa. Polisi itu bertanya sama salah satu mantan pacarnya Ian Huntley, dan mantan pacarnya itu bilang kalau usaha Ian seperti ini tuh pernah dilakuin juga sebelumnya. Jadi pas waktu itu dia dituduh penyerangan seksual sama seorang gadis, di persidangan juga dia begini gitu, pura-pura punya gangguan mental gitu, dan dia bilang karena dia punya gangguan mental inilah makanya dia ngelakuin kejahatan itu. Tapi saat itu pun polisinya nggak percaya. Sedangkan Maxine Carr dia dinyatakan bersalah atas tuduhan menodai hukum yang dia bohong tentang alibinya ya. Tapi dia dinyatakan tidak bersalah sebagai kaki tangan pembunuhan. Jadi dia ini cuma dihukum selama 3,5 tahun. Tapi dia hanya menjalani hukuman selama 1 tahun 9 bulan, habis itu dia dibebasin. Dan dia dikasih identitas baru sama pemerintah. Dan pemberian identitas baru seperti ini di Inggris itu sebenarnya sebelumnya udah pernah dilakuin 2 kali. Yang pertama itu sama Mary Bell. Dia adalah pembunuh, tapi waktu itu dia pas membunuh masih anak kecil ya. Dia tuh dikasih identitas baru pas keluar. Sama pembunuhnya James Bulger. Dan
aku juga udah pernah bahas tentang kasus ini di video aku sebelumnya, yaitu John Venables dan Robert Thompson. Mereka juga dikasih identitas baru. Tapi Mary Bell dan pelaku pembunuhan James Bulger itu kan mereka tuh melakukan kejahatan yang fatal, yang sangat sadis gitu ya. Sedangkan Maxine ini cuma atas tuduhan menodai hukum, berbohong, dan dia cuma menjalani hukuman selama 1 tahun 9 bulan. Jadi ya kalau pas keluar dia sampai dikasih identitas baru, menurut aku ya menarik juga sih gitu. Tapi menurut pemerintah, mereka tuh ngerasa kalau Maxine Carr ini setelah dia keluar dari penjara, keamanannya dia tuh sangat beresiko. Karena kan kasus pada si Jessica dan Holly ini memang booming banget nih di Inggris. Dan hampir semua orang warga Inggris tuh kesel, benci banget sama si Ian Huntley. Tapi si Maxine Carr ini kan udah terbukti nggak ikut-ikutan sama pembunuhan itu ya. Dan dia cuma didakwa berbohong tentang alibi aja. Pada 3 April 2004, rumah tempat Jessica dan Holly dibunuh itu dihancurkan sama pemerintah. Dan juga dilakukan beberapa investigasi sama pekerjaan polisi yang di sekitarnya Ian Huntley saat itu. Jadi mereka tuh melakukan investigasi. Yang pertama, kenapa bisa ada 5 tuduhan penyerangan seksual ke dia dan cuma 1 aja nih dia yang sampai dihukum. Kedua, mereka juga cari tahu kenapa butuh waktu sampai 2 minggu sejak Jessica dan Holly menghilang untuk akhirnya polisi tuh tahu ada seorang pria dengan tuduhan penyerangan seksual yang sangat banyak ini tinggal di sekitar Jessica dan Holly. Karena kalau ada anak-anak yang hilang, biasanya itu kan polisi pertama kali ngecek ada nggak nih pelaku kejahatan seksual yang tinggal di sekitar rumah anak ini gitu. Jadi kok bisa polisi taunya 2 minggu setelah mereka menghilang? Dia kelupaan ngecek atau gimana gitu. Dan investigasi lainnya juga adalah kenapa seorang pria dengan tuduhan penyerangan seksual sebanyak itu bisa bekerja sebagai penjaga di salah satu sekolah yang isinya anak-anak semua. Setelah Maxine Carr dibebaskan, ada sekitar 12 wanita yang ngelapor ke polisi kalau mereka itu diserang sama orang-orang yang mereka nggak kenal. Karena orang-orang itu berpikir kalau 12 wanita ini adalah Maxine Carr. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang mikir, oh itu kali ya Maxine Carr, langsung diserang gitu sama mereka. Si Ian Huntley sampai sekarang masih di penjara. Dan kehidupan dia di penjara bisa dibilang penuh dengan peristiwa lah. Pada September 2005, sesama napi yang bernama Meg Hobson, dia itu dipenjara karena melakukan pembunuhan pada 4 orang. Dia itu menyiram Ian Huntley dengan air mendidih. Karena dia berpikir kejahatan yang dilakukan Ian adalah kejahatan yang sangat menjijikan. Dan emang ya teman-teman, kalau pelaku kejahatan sama anak-anak, entah pembunuhan atau pemerkosaan, di penjara itu status sosialnya mereka paling rendah. Dan sampai ada seorang penjahat yang membunuh 4 orang gitu ya, terus benci banget sama si Ian sampai pengen ngelukain dia ini, itu udah memperlihatkan banget segimana dibencinya Ian di penjara. Setelah insiden ini, Ian Huntley diberi uang sebesar 2.500 pound sebagai uang kompensasi atas insiden ini. Karena memang katanya terbukti kalau insiden ini tuh bisa aja dicegah sama sipir penjara, tapi dia nggak cegah. Pada September 2006, Ian ditemukan tidak sadarkan diri di dalam sel penjaranya karena overdosis. Dia pun cepat-cepat dibawa ke rumah sakit dan akhirnya bisa disembuhkan. Lalu pada tahun 2010, sesama napi lainnya juga menyerang Ian Huntley. Jadi dia tuh tiba-tiba datang dan menyayat lehernya Ian. Tapi Ian pun cepat-cepat dibawa ke rumah sakit dan untungnya lukanya itu nggak dalam dan dia nggak meninggal, dia bisa sembuh lagi. Napi yang menyerang ini adalah seorang pelaku perampokan dan dia ini memang sebelumnya juga udah pernah ngelakuin hal kayak gini, menyerang salah satu napi lain yang melakukan kejahatan sama anak-anak. Oke teman-teman, itu dia akhir dari kisah kali ini. Tulis ya pendapat kalian apa tentang kasus ini, tentang Maxine yang dihukum cuma 1 tahun 9 bulan dan dia diberi identitas baru itu gimana. Terus Ian Huntley yang dihukum seumur hidup dan dia digituin dia sama napi-napi lain. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya.